Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Tekno Entrepreneur akan membacakan hasil analisis kami tentang analisis perancangan dan pengembangan inovasitas multifungsi menggunakan integrasi metode Kano model dan analitik hierarki proses yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fajri, yang kedua saya sendiri Fazril Adam Hidayat, yang ketiga Saka Ardiansyah, yang keempat Muhammad Furqon, yang kelima Udurta Bancin, yang keenam Helvi Ayusya Putri. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertumbuhan industri di Indonesia semakin membaik dikarenakan semakin banyaknya industri yang bermunculan dalam berbagai bidang usaha. Pada tahun 2012, industri di Indonesia tumbuh hingga 6,40% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 6,23%. Salah satu industri yang berkembang pada tahun ini adalah industri kreatif. Menurut data Kementerian Perdagangan pada tahun 2011, kontribusi industri kreatif terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kontribusi PDB atau produk domestik bruto sebesar 7-8% per tahunnya. Departemen Perdagangan Indonesia telah menentukan 14 bidang industri kreatif di Indonesia. Ke-14 bidang tersebut terdiri dari periklanan, arsitektur, seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, layanan komputer, dan piranti lunak, televisi dan radio, dan riset dan pengembangan. Mempertimbangkan peluang bisnis yang prospektif, maka peneliti melakukan sebuah penelitian desain produk tas stylish multifungsi 4-in-1 dalam satu produk dengan pendekatan Kano model dan menentukan prioritas APD menggunakan AHP. Dirancang dengan berbagai fitur serta kualitas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan. Pasar menjadikan produk tas ini sebagai solusi dari efisiensi pengeluaran biaya yang berlebihan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Haji Muhammad Fajri. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang B, metodologi. Metode pengambilan data, penentuan ukuran sampel untuk kuesioner Kano mengacu pada buku Joseph F. Jr. dan kawan-kawan 2019, judul Multivariate Data Analysis. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ukuran sampel yang digunakan tidak boleh kurang dari 50 dan lebih baik ukuran sampel paling tidak 100 atau lebih. Minimal ukuran sampelnya adalah 5 kali dari jumlah variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Tentukan ukuran sampel untuk kuesioner adalah sebesar 136. Metode pengolahan data, penelitian data ini menggunakan Kano model yang berguna untuk menentukan customer satisfaction dan menentukan atribut dalam perancangan dan pengembangan desain tas dengan memperhatikan 4 aspek yaitu performa, durability, estetik, dan perfect quality, dan dikelompokkan. Karena model adalah model yang bertujuan untuk mengkategorikan barang atau jasa berdasarkan seberapa besar atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan customer. Model ini dikembangkan oleh Profesor Noraichi Kano yang berasal dari Universitas Tokyo Rika atau Kano tahun 1985. Itulah sekian dan akan dilanjutkan oleh kawan saya
yang bernama Helvi Ayusha Putri. Pada Helvi Ayusha Putri kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Helvi Ayusha Putri. Slide-nya tolong dibagikan, Bang. AHP, Analis Hierarchy Process. Analis hierarchy proses (AHP) merupakan sebuah proses yang membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh solusi terbaik dengan mendekomposisi permasalahan kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk kemudian melakukan sintesis terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam permasalahan pengambilan keputusan tersebut. AHP mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dari suatu keputusan dan mengurangi kompleksitas suatu keputusan dengan membuat perbandingan satu-satu dari berbagai kriteria yang dipilih untuk kemudian mengolah dan memperoleh hasilnya. Teknik ini tidak hanya membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh alternatif solusi yang terbaik, tetapi juga memberi pemahaman rasional yang jelas untuk pilihan yang diambil. Adapun kelebihan dari model AHP dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi. Berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Yang keempat, kemampuannya memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Furqon. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Perencanaan untuk desain tas yang dilakukan menghasilkan 14 macam atribut dalam melakukan perancangan tas multifungsi. Atribut yang digunakan untuk kuesioner dinyatakan pada tabel 2. Evaluasi Kano. Kualifikasi preferensi konsumen dengan Kano model. Untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan preferensi konsumen ke dalam kategori Kano, kuesioner disusun dengan menggunakan pernyataan fungsional dan disfungsional. Responden diminta untuk memberikan kategori preferensi untuk masing-masing atribut berdasarkan pertanyaan yang diberikan, yaitu atraktif, indifferent, one directional, must be, questionable, dan reverse. Adapun hasil tabulasi evaluasi preferensi konsumen berikut klasifikasi kategorinya ada pada tabel 3. Selanjutnya, penempatan atribut dalam Kano model. Berdasarkan tabulasi evaluasi preferensi konsumen, tahap selanjutnya adalah penempatan atribut berdasarkan penilaian dissatisfaction index dan satisfaction index untuk mengetahui posisi atribut secara tepat. Hal ini terlihat pada gambar 3 scatter graph. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Saka Ardiansyah. Baiklah,
Di sini ada desain tas multifungsi berdasarkan Kano model. Selanjutnya ada perancangan desain tas ini didasarkan atas kriteria pada Kano model dengan pengembangan desain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memenuhi kriteria yaitu 1. Must be. Pada kriteria ini semua atribut harus terpenuhi karena kriteria ini bersifat mutlak yang mempengaruhi kepuasan konsumen, di mana jika tidak terpenuhi akan mengurangi kepuasan. Kepraktisan penggunaan tas dan ukuran tas yang standar merupakan hal yang harus diwajibkan. Pada perancangan dan pengembangan desain tas ini, didesain dapat menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya dan transformasi desain semudah mungkin dalam transformasi perubahan model tas ke bentuk yang lain. Selain itu, ukuran tas diatur standar maupun tetap menampung barang-barang bawaan yang banyak. Yang kedua, one dimensional. Pada kriteria ini, semua atribut akan meningkatkan kepuasan konsumen jika atribut dapat diterapkan. Pada desain ini, tas terbuat dari bahan parasut yang ringan, tahan lama atau awet dan warna yang tidak mudah pudar. Selain itu, bahan tersebut murah dibanding bahan lainnya, sehingga dapat mengakomodasi keseluruhan atribut pada klasifikasi one dimensional. Yang ketiga ada atraktif. Pada kriteria ini, atribut yang ditetapkan yaitu tas ini dapat diubah menjadi 4 model tas sesuai kebutuhan pengguna, yaitu tas ransel atau backpack, tote bag, waist bag, dan sling bag. Uniknya, tas ini terdapat sebuah quote atau pesan motivasi yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen serta variasi warna yang beragam. Material tas bersifat tahan air, water resistant, sehingga pengguna tidak perlu menggunakan cover bag untuk melindungi tas. Atribut pada klasifikasi atraktif ini bersifat inovasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan jika diterapkan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan kami, Nurta Bancin. Baik, terima kasih. Langsung saja kesimpulan. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, yang pertama, terdapat 14 atribut kebutuhan pelanggan yang dapat diidentifikasi berdasarkan voice of customer yang digunakan yaitu performance, durability, aesthetic, dan quality. Yang kedua, berdasarkan hasil klasifikasi atribut kebutuhan pelanggan menggunakan model Kano, diperoleh 4 atribut yang termasuk kategori indifferent, 4 atribut yang termasuk kategori one dimensional, 4 atribut termasuk kategori atraktif, dan 2 atribut must be. Yang ketiga, berdasarkan pembobotan atribut menggunakan analitik hierarki proses atau AHP terhadap atribut berkategori one dimensional dan atraktif didapatkan skala prioritas atribut berurutan yaitu tas yang tahan lama, multifungsi, ringan, tahan air, harga terjangkau, ketahanan warna, variasi warna, dan tas yang ikonik. Untuk memuaskan pelanggan produk, tas akan dilakukan peningkatan kualitas terkait 8 atribut yang menjadi true customer needs. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Menjelaskan tentang hasil analisisnya. Berikut kami paparkan kuesioner yang kami sudah siapkan untuk calon konsumen yang akan dijelaskan oleh Saka Ardiansyah. Baiklah, di sini ada kuesioner yaitu kepuasan konsumen terhadap inovasi tas multifungsi. Di sini kita ada memasukkan email, lalu kita bisa memasukkan nama, jenis kelamin. Selanjutnya, jika Anda telah melakukan pembelian tas multifungsi di toko kami, maka lanjutkan pertanyaan kuesioner di bawah ini. Berikut skala penilaiannya. Yang pertama, apakah tas tersebut memiliki harga yang terjangkau? Yang kedua, apakah tas tersebut memiliki kualitas yang baik? Selanjutnya, apakah tas tersebut mudah dibawa kemana-mana? Yang keempat, apakah model tas tersebut kekinian?
Yang kelima, apakah penjelasan presentasi dapat diambil jadi pembelajaran edukatif serta berikan penilaian. Yang keenam, apakah variasi warna dari tas-tas tersebut bagus? Yang ketujuh, apakah tas tersebut awet? Dan yang terakhir, apakah dengan melakukan analisis dengan model Kano ini sangat membantu? Begitulah kuesioner yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya terima. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Tadi adalah hasil dari analisis kami tentang analisis perancangan dan pengembangan inovasi tas multifungsi menggunakan integrasi metode Kano model dan analitik hierarki proses. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.